Shalom semua jemaat JCC yang terkasih, selamat hari Minggu, Happy Sunday semuanya, merdeka ya. Besok ya. Kita masih dalam rangka 17 Agustusan, makanya kalau lihat hari ini ada yang pakai merah, ada yang pakai putih, ada yang pakai batik, luar biasa, puji Tuhan. Kita masih bisa merayakan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan negara kita. Kita mau terus berdoa ya buat Indonesia walaupun keadaannya sekarang sedang tidak baik-baik saja, tapi biar hati kita boleh bukan fokus sama apa yang buruk-buruk, tapi kita mau fokus apa yang mau Tuhan kerjakan untuk bangsa kita. Oke, hari ini saya akan menyambung khotbah yang 2 minggu kemarin, ada doa Yesus part 1, part 2, sekarang part 3. Kita mau sama-sama buka dalam Yohanes 7 ayat 11 sampai 15. Saya nggak tulis di slide. Jadi saya akan bacakan bergantian dengan Bapak Ibu. Saya mulai dari yang pertama, lalu Bapak Ibu selanjutnya dan sampai ayat 15. Oke? Saya akan mulai ya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 15. Dan ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. 1, 2, 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya cuma sekedar mengingatkan, kita mau lihat latar belakang Yohanes 17 ini, bahwa Yohanes 17 ini terjadi setelah perjamuan terakhir, tepat sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa lalu ditangkap ya. Lalu pasal ini sering disebut doa imam besar atau high priestly prayer gitu. Secara garis besar Yesus berdoa, kita udah tahu Yesus di ayat 1 sampai 5 Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, di ayat 6 sampai 19 Yesus berdoa khusus untuk murid-muridnya. Lalu ayat 20 sampai 26 Yesus berdoa untuk orang-orang yang kelak percaya melalui pemberitaan para murid. Lalu jadi Yohanes 17 ayat 11 sampai 15 ini berada di bagian ketika Yesus sedang mempersiapkan murid-murid menghadapi kehidupan tanpa kehadiran Yesus secara fisik ya. Yesus tetap menyertai gitu. Nah, menariknya gini, Yesus tuh tidak berdoa, Bapa ambillah mereka dari dunia. Ya, ada kata-kata yang nanti kita akan bahas. Sebaliknya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, ini menunjukkan bahwa murid-murid ini tidak dipanggil untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk tetap berada di dalam dunia tanpa menjadi milik dunia. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Poin pertama yaitu kita mau bahas tentang ayat yang ke-11, ada dikatakan apa? Peliharalah mereka dalam namamu. Dalam bahasa Yunaninya, ini katanya diambil dari kata tereo. Ya, artinya menjaga, memelihara, mempertahankan, mengawasi, menjaga agar tetap berada dalam keadaan tertentu. Jadi Bapak jagalah mereka supaya mereka tidak mengalami masalah. Jadi bukan sekedar itu yang Yesus minta, tetapi lebih dalam Yesus meminta kepada Bapa, jagalah mereka supaya tetap berada dalam pemeliharaan dan kesetiaan kepadamu. Jadi ada nuansa preservation, yaitu Allah menjaga mereka supaya iman mereka itu tidak runtuh.
Di slide saya udah tulis ya. Jadi Yesus bukan sekedar meminta, next slide. Bapa jagalah mereka supaya mereka tidak mengalami masalah, tapi ini mereka Yesus tuh meminta kepada Allah. Jadi mereka itu supaya dijaga dalam relasinya dengan Bapa. Bapa jagalah mereka supaya mereka tetap berada dalam pemeliharaan dan kesetiaan kepadamu. Saudara, kita boleh melihat bahwa doa Yesus ini sangat luar biasa. Di mana di dalam doanya Yesus melakukan apa yang manusia jarang lakukan. Kita hidup di dalam dunia ini yang sudah pasti ada penderitaan. Karena begitu banyaknya kekacauan yang terjadi. Hati kita pun jadi salfok. Kita tuh tinggal di dunia yang udah, saya sering bilang sudah mess up, sudah banyak kejahatan di mana-mana, kekacauan terjadi. Kemarin baru lihat ada gempa bumi, lalu hampir mau tsunami, itu saudara-saudara kita di NTT, dan masih banyak lagi kekacauan, permasalahan ekonomi, korupsi dan sebagainya, kejahatan manusia yang terjadi di dunia ini membuat hati kita tuh jadi salfok, salah fokus. Kita tuh fokus sama hal-hal yang kita hadapi di dunia ini. Dan kita pikir inti masalah kita adalah karena kita nggak punya duit. Atau kita pikir inti masalah kita adalah sakit yang mungkin nggak bisa disembuhkan. Kita pikir masalah kita adalah masalah dalam rumah tangga. Antara suami istri, atau masalah anak dan orang tua, atau masalah kita tidak bisa berelasi dengan baik dengan keluarga kita di rumah. Keadaan yang mungkin kita pikir ini lama-lama gue tinggal di rumah ini seperti tinggal di dalam neraka, menyiksa kita perlahan-lahan. Tapi kita bisa melihat Yesus yang sudah terlebih dahulu ada di masa depan murid-murid dan ada di masa depan kita. Jadi sudah pasti dia memahami tantangan masalah yang akan dihadapi di depan. Begitupun dengan kita. Yesus tahu masalah terbesar yang ada di dalam diri manusia dan yang akan dihadapi murid-murid itu bukan tentang mereka akan kekurangan uang, ya, atau mereka akan kehilangan kekuasaan. Of course mereka nggak punya itu semua. Tapi yang menjadi concern terbesar bagi Yesus adalah ketika murid-muridnya kehilangan iman mereka kepada Allah. Di tengah tekanan hebat yang Yesus sudah pasti tahu mereka akan mengalami, murid-murid akan mengalami tekanan yang hebat. Mereka akan dapat tekanan di sana dan di sini, bahkan mereka akan disiksa. Nah, makanya Yesus lebih ingin menguatkan hati mereka. Masalah yang lebih besar dan lebih krusial dibanding yang kita pikir adalah akhir hidup kita. Dan menariknya di dalam Alkitab, Yesus juga berkata apa? Dalam namamu. Dalam Alkitab, nama atau onoma, saya nggak tulis di slide-nya, bukan sekedar sebutan atau label. Jadi nama itu berkaitan dengan identitas, nama yang berkaitan dengan karakter, otoritas atau sifat seseorang. Jadi bukan hanya sekedar nama panggilan. Jadi ini nama yang dimaksud dengan kata onoma ini dengan berkaitan dengan identitas Allah sendiri. Jadi ketika Yesus berkata, jadi peliharalah mereka dalam namamu, dapat dipahami sebagai gini. Peliharalah mereka dalam relasi denganmu, di bawah otoritasmu, dan dalam karaktermu. Ini sesuatu yang lebih dalam. Jadi maksud kalimat itu adalah ketika Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu dalam Yohanes 17 ayat 11, pemeliharaan yang diminta bukan hanya Tuhan jagain mereka supaya mereka gak kena bahaya, bukan. Tetapi supaya mereka tetap hidup melekat kepada Allah dan tidak kehilangan identitas mereka sebagai milik Allah. Artinya gini, dalam relasi denganmu, saya tulis di slide, dikatakan dalam relasi denganmu artinya gini. Artinya Yesus mau mereka itu tetap dekat dan terhubung dengan Allah. Dalam relasi. Artinya ketika mereka tetap ada dalam relasi dengan Allah, mereka bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi mereka di dalam penganiayaan yang akan mereka hadapi, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam penganiayaan dan masalah dan
yang akan terjadi ke depan, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap mendengar firman-Nya, mereka tetap bergantung kepadanya dan tidak meninggalkan iman ketika mereka menghadapi tekanan. Misalnya murid-murid mengalami penolakan atau penderitaan, dipelihara berarti mereka tidak berkata Tuhan meninggalkan saya tapi saya juga meninggalkan Tuhan. Artinya gini, ketika mereka mengalami penolakan, ketika mereka mengalami sesuatu yang di luar pikiran mereka dan mereka merasa tersiksa, mereka nggak akan bilang Tuhan ninggalin saya. Tapi mereka akan tetap menjaga relasi mereka dengan Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan di bawah otoritasmu artinya apa? Dalam Alkitab nama yang tadi arti itu juga berkaitan dengan otoritas Allah. Jadi hidup dalam nama Allah berarti gini, aku bukan pemilik hidupku sendiri. Aku berada di bawah pemerintahan dan kehendak Tuhan. Yesus ingin murid-muridnya mengerti bahwa mereka diutus itu bukan karena kehendak mereka, itu ada di dalam otoritas Allah. Contohnya ketika keinginan mereka bertentangan dengan firman Tuhan, mereka akan berkata dan berserah kepada Tuhan, bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi pemeliharaan Allah membuat kita bukan hanya dilindungi oleh Allah, tapi juga tetap tunduk kepada Allah. Nah, ini butuh menyadari bahwa semua sisi dalam kehidupan kita yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini bukan hanya doa untuk murid-murid, tapi ini juga doa Tuhan buat kita semua. Ketika kita berada di dalam masalah, kita tetap menjaga relasi dengan Allah dan percaya kita ada di bawah otoritas Tuhan. Jadi apapun masalah yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan memimpin kehidupan kita. Lalu selanjutnya dikatakan dalam karaktermu. Ini maksudnya hidup kita, Yesus ingin hidup murid-murid semakin mencerminkan siapa Allah itu. Karena mereka adalah milik Allah, kita juga adalah milik Allah. Kehidupan mereka seharusnya mencerminkan karakter Allah. Ada kasih, kekudusan, kebenaran, kesetiaan, pengampunan dan sebagainya. Contoh, misalnya dunia membenci mereka bisa membalas dengan kebencian tetapi mereka memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Jadi kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, Yesus berdoa supaya apapun yang terjadi dalam murid-muridnya, mereka tetap mempunyai karakter ilahi di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka sedang hidup sesuai dengan karakter Kristus dan bukan mengikuti karakter dunia. Jadi peliharalah mereka dalam namamu, bisa dipahami seperti ini. Bapa, jagalah mereka supaya mereka tetap menjadi milikmu, tetap dekat kepadamu, tetap tunduk kepada kehendakmu, dan tetap mencerminkan karaktermu meskipun mereka hidup di tengah dunia yang menolakmu. Mungkin dunia membenci mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka adalah milik Allah. Mungkin dunia membenci kita, Bapak Ibu, tapi kita harus tetap tahu bahwa kita adalah milik Allah. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Mereka berada di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Mereka menghadapi kejahatan, tetapi Allah memelihara mereka. Jadi pemeliharaan Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Di next slide. Pemeliharaan Allah berarti di tengah masalah pun kita tetap tidak kehilangan Tuhan, tidak kehilangan iman kita, tidak kehilangan identitas kita dan arah hidup kita. Sampai sini Bapak Ibu, kita boleh merenungkan bahwa betapa Yesus mengasihi murid-muridnya sehingga doanya Yesus ini bukan cuma bicara tentang pemeliharaan secara fisik, tapi lebih apa yang mereka hidupi dan tentang iman mereka dan kehidupan kerohanian mereka. Lalu kita mau lihat di ayat yang 17-11 di 1b dikatakan apa? Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu, yang menarik ya adalah bentuknya adalah dari kata bahasa Yunaninya ini ada neuter, satu.
bukan maskulin yang berarti satu orang. Jadi Yesus tuh tidak sedang mengatakan bahwa semua murid harus kehilangan kepribadian dan jadi satu individu. Artinya mereka masih tetap menjadi dirinya, tapi unity. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Yang dimaksud adalah kesatuan dalam relasi, tujuan, kasih, dan iman. Sebagaimana Bapa dan Anak berada dalam kesatuan. Artinya, setiap kita mungkin punya dari latar belakang yang berbeda, sama seperti murid-murid yang punya latar belakang yang berbeda. Mereka ada yang jadi dari nelayan, mereka ada yang punya latar belakang pekerjaan yang berbeda. Tuhan gak minta mereka jadi tidak meninggalkan kepribadian mereka, tapi karakternya, kesatuannya menjadi satu tujuan dan satu visi di dalam Tuhan. Artinya setiap kita mungkin yang punya karakter berbeda, punya latar belakang berbeda, tapi menyadari bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Menjadi satu bukan berarti kehilangan kepribadian, tetapi kehilangan sikap hidup yang berpusat dari diri sendiri, sehingga orang-orang yang berbeda dapat hidup dalam satu Tuhan, satu kasih, satu kebenaran, dan satu tujuan. Bapak Ibu, kalau kita melihat doa Yesus ini menegaskan tentang Trinitas. Bagaimana Yesus menjelaskan kepribadian dari 3 pribadi, tapi satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Perhatikan ya, Bapak Ibu, ada kata bahwa Yesus berkata sama seperti kita. Saya akan jelaskan Bapa dan Anak itu bukan pribadi yang sama, Bapak Ibu. Bapa bukan anak dan anak itu bukan Bapa. Dan Roh Kudus juga adalah pribadi. Tetapi mereka memiliki kesatuan yang sempurna dalam apa? Dalam kasih mereka, dalam kehendak mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam tujuan mereka. Karena itu Yesus berdoa agar murid-murid itu mengalami suatu kesatuan yang mencerminkan hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan kalian semua harus jadi sama, tetapi kalian yang berbeda-beda harus hidup dalam kesatuan yang berasal dari hubungan kalian dengan Allah. Bapak Ibu, kita pun pasti berbeda-beda, latar belakang kita beda. Masa lalu kita berbeda, cara kita dibesarkan juga nggak ada yang sama, pasti beda-beda. Tapi saya mau bilang gini, setiap kita dalam doa Kristus dipersiapkan untuk satu tujuan yang sama, yaitu memperkenalkan Kristus lewat identitas kita yang bukan lagi hamba dosa, namun identitas anak yang telah diberikan Allah kepada kita. Inilah yang menjadi kerinduan Kristus di dalam doanya, di dalam diri murid-murid, dan tentu di dalam kita. Kita dipanggil untuk ngerti bahwa setiap dari kita dengan latar belakang dan dengan tujuan yang mungkin tadinya berbeda, ingin dikerucutin sama Tuhan. Kamu mungkin beda-beda dalam latar belakang, cara didik, tapi kita punya satu tujuan di dalam kasih, yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita akan masuk dalam poin selanjutnya. Aku telah menjaga mereka. Di Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku memelihara mereka itu dari bahasa Yunaninya eteron, berasal dari kata tereo juga. Sama dengan kata yang digunakan dalam permohonan Yesus kepada Bapa. Kenapa sih sekarang suka masukin bahasa Yunani? Jujur ya, saya melihat bahwa sekarang memberitakan firman Tuhan itu bukan sekedar memberitakan, tapi kita harus lihat konteks dan ngerti apa yang dimaksud dalam isi hati Bapa pada saat itu ya. Jadi berasal dari kata tereo, sama dengan kata yang digunakan dalam permohonan Yesus kepada Bapa. Jadi kalau kita boleh melihat ada sebuah pola yang sangat indah.
Dikatakan apa? Yesus memelihara murid-murid sewaktu Yesus ada di dalam dunia. Nah, sekarang Yesus berdoa supaya Bapa diminta melanjutkan pemeliharaan itu. Selama pelayanannya, kita boleh melihat bagaimana Yesus mendidik, menjaga murid-murid, dan sekarang ia akan pergi kepada Bapa, tetapi Yesus, kita bisa lihat bahwa murid-muridnya ini gak ditinggalin sendirian loh. Artinya gini, Yesus tahu bahwa mungkin murid-murid akan terguncang ketika Yesus meninggalkan mereka secara fisik. Selama ini kan dari mereka, perjalanan mereka bersama dengan Kristus, itu mereka mengalami transformasi iman yang luar biasa. Dari mereka yang gak ngerti apa-apa, bahkan udah ngelihat mujizat pun mereka masih kayak haheho, kayak gak ngerti. Kenapa ini bisa terjadi, bahkan mereka udah lihat 5 roti 2 ikan aja, mereka masih gak bisa percaya kalau Yesus bisa berjalan di atas air. Sampai Petrus harus turun, benarkah kau Tuhan, gitu kan. Ini perjalanan iman mereka dengan Kristus itu sangat luar biasa, tapi Yesus itu menjaga mereka selama Yesus ada di dalam dunia. Kehadiran Yesus itu sangat menolong mereka untuk terus bertumbuh saat itu. Dan makanya Yesus tahu mungkin waktu Yesus pergi, mereka akan tergoncang imannya. Karena mereka akan kehilangan Kristus secara fisik. Selama sekitar 3 tahun pelayanannya, Yesus mengajar mereka, mengoreksi mereka, menegur mereka, melindungi mereka dan menguatkan mereka. Kalau Bapak Ibu, saya nonton The Chosen, itu bisa terlihat bagaimana di situ Yesus tuh mengajar, Yesus tuh berempati dengan keadaan murid-muridnya. Jadi setiap kehidupan murid-muridnya dan kehidupan Yesus tuh sangat terekspos di sana dan sangat relate gitu. Di situ bagaimana murid-muridnya yang sedang sedih, mereka yang sedang rapuh, itu bagaimana Yesus menguatkan mereka. Dan terutama Yesus juga menjaga iman mereka supaya mereka tetap berada mengikuti Yesus. Jadi dimaksud dengan kata menjaga di sini bukan sekedar menjaga tubuh mereka supaya tidak mengalami kecelakaan, tetapi lebih dalam daripada itu, Yesus menjaga mereka supaya mereka tidak kehilangan hubungan dan iman kepada Allah. Jadi mungkin kehadiran Yesus secara fisik berakhir, namun kehadiran dan karya Allah di dalam diri mereka tidak berakhir. Bapak Ibu, kalau hari ini kita lagi ngerasa bahwa Tuhan tuh kayaknya gak ada ya. Kita memang gak pernah melihat Yesus secara fisik ada di samping kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, Kristus itu selalu menjaga kita. Bukan hanya sekedar menjaga supaya kita gak kecelakaan. Bukan hanya sekedar menjaga kita supaya kita dilindungi dari penyakit. Tapi lebih dari itu, Yesus menjaga kita supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Bahkan di saat kita ngerasa bahwa kita sendiri dan kita gak punya siapa-siapa. Bahkan di saat kita merasa kita di bawah lembah yang paling kelam sekalipun, di situ ada Tuhan yang menjaga kita. Yesus ingin kita tidak kehilangan hubungan dan iman kita kepada Allah. Sama seperti Dia ingin ketika murid-muridnya tetap menjaga hubungan kepada Allah. Dan tetap punya iman yang teguh di dalam mereka menghadapi cobaan yang akan terjadi ke depan. Lalu selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, "Aku memelihara mereka dalam namamu." Di Yohanes 17 ayat 12 dikatakan apa? "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Ini sangat penting Bapak Ibu. Kata aku menjaga mereka supaya mereka menjadi, Yesus tidak berkata aku menjaga mereka supaya mereka menjadi pengikutku, supaya mereka gak lari kemana-mana, supaya mereka gak pindah gembalanya, supaya mereka tetap ada di belakangku. Enggak, Yesus gak bilang gitu. Tapi Yesus bilang apa? Aku memelihara mereka dalam namamu. Artinya gini, Yesus menjaga mereka sebagai milik Bapa. Ia membawa mereka
mengenal siapa Bapa sebenarnya. Ini terlihat nanti kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, maksudnya nama Bapa kepada semua orang, dan engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi selama pelayanannya ini, Yesus itu ternyata menjaga itu, tapi dia sedang menyatakan Bapa kepada murid-murid. Apa korelasinya dengan kita saat ini? Untuk apa Allah menjaga kita dan menjaga kita dari apa sebenarnya? Saudara, mungkin penderitaan kita seringkali membuat kita merasa Tuhan itu gak ada. Atau Tuhan tidak bekerja. Tapi kita bisa melihat bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan Yesus pun mengasihi kita, Bapak Ibu. Sekalipun terlihat seperti tidak ada pertolongan, namun percayalah Allah terus bekerja dan menjaga kita. Allah terus menolong kita untuk tetap melihat kepada Bapa. Bahkan ketika kita ada di situasi di mana kita harus menanggung konsekuensi atas tindakan kita, Dia tetap mengasihi kita dan tidak akan meninggalkan. Lalu untuk apa sih Allah menjaga kita dan menjaga kita dari apa sebenarnya? Kita akan masuk dalam poin yang selanjutnya. Yesus berkata, Yesus berdoa supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kata binasa di dalam bahasa Yunani adalah apolimi. Binasa, hancur, kehilangan, atau menjadi lenyap. Dalam konteks Injil Yohanes, kata binasa ini berkaitan dengan bukan kebinasaan secara fisik, tapi kebinasaan secara rohani, yang artinya orang yang meninggalkan Tuhan atau mati rohaninya. Dikatakan juga kecuali dia yang disebut anak kebinasaan ini merujuk kepada Yudas Iskariot ya. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa penjagaan Allah gagal terhadap Yudas, justru konteksnya menunjukkan bahwa Yudas secara sadar memilih jalan pengkhianatan sehingga apa yang terjadi juga menggenapi kitab suci. Saudara, Yesus meminta penjagaan Allah bukan untuk menjagai mereka agar tidak tersentuh atau terhindar dari masalah, namun untuk menjaga mereka agar ketika mereka dalam penganiayaan yang hebat, mereka tidak mundur atau meninggalkan Tuhan. Kata binasa dalam konteks Injil Yohanes berkaitan dengan kebinasaan rohani, orang yang mati rohaninya. Bapak Ibu tahu nggak, apa yang lebih mengerikan dari sekedar mati secara fisik? Orang takut menghadapi kematian. Di sini ada yang siap untuk mati sekarang? Ada? Nggak ada ya. Orang pikir kematian fisik itu, aduh takut takut meninggal sekarang, jangan dulu Tuhan gitu, jangan dulu. Banyak orang yang takut menghadapi kematian, tapi ada ternyata yang lebih mengerikan dari sekedar kematian secara fisik. Yaitu orang yang sudah mati rohaninya. Saya dulu waktu masih kecil, masih ingat banget ya, ada satu buku kecil saya lihat itu ya. Jadi tuh ada gambaran ada Roh Kudus masuk ya, tapi semua ini hewan-hewan yang ada babinya, ada anjingnya, semua tuh keluar dari hatinya gitu. Terus tapi ketika Roh Kudusnya ketika kita berbuat jahat lagi, Roh Kudusnya keluar gitu kan. Jadi di dalam bayangan saya adalah orang yang mati rohani itu Roh Kudusnya udah pergi gitu, nggak ada lagi di sini. Tapi ternyata kita orang-orang yang sudah mengerti bahwa Roh Kudus itu nggak pernah pergi dari hati kita. Cuma ketika kita udah tawar hati, kadang-kadang suaranya jadi kecil. Kita mulai abai sampai suaranya tetap ada, tapi kita udah gak mau denger lagi. Orang-orang yang mati rohani adalah orang-orang yang gak mau denger lagi apa yang Roh Kudus katakan dalam hati. Sehingga ketika dia pikir jalannya udah bener, taunya dia tuh tersesat jauh sekali. Apa yang terjadi ketika orang-orang sudah mati rohaninya dan tawar hati? Mereka jadi orang-orang yang putus asa dan tidak ada pengharapan. Mereka yang melupakan dan meninggalkan Kristus adalah orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hidup menuruti hawa nafsunya yang tidak akan terpuaskan. Orang-orang yang berpikir bahwa
dia itu udah hebat tanpa Kristus, gue bisa tanpa Kristus, gue mampu tanpa Kristus, gak usah Tuhan-Tuhanan dan gue tetap sukses. Pada akhirnya mereka akan mengejar ambisi mereka yang akan pernah terselesaikan. Mati rohani merupakan penderitaan bagi manusia. Walaupun mereka merasa itu bukan penderitaan. Karena pada dasarnya setiap orang butuh Kristus. Atau ada lobang di hatinya yang gak akan pernah terisi oleh yang ada di dunia ini. Dan hanya Kristus yang bisa mengisinya. Mati rohani merupakan penderitaan karena di dalam kegelapan hati manusia. Meskipun Kristus ada di dalam kita, namun mata hatinya seperti tertutup dan tidak dapat merasakan kehadiran Allah. Ini lebih mengerikan daripada sekedar mati fisik. Bapak Ibu pernah tahu artis-artis Hollywood yang udah kaya, cantik ya, kurang apa ya, udah cantik, kaya, terus terkenal, mau mereka kayak tinggal sebut itu semua kayaknya ada dalam kehidupan mereka gitu. Tapi saya beberapa kali melihat artis-artis yang sudah terkenal itu matinya secara tragis. Ada yang bunuh diri, ada yang narkoba. Saya ada satu ngelihat artis sekarang itu kurus sekurus-kurusnya dan sekarang jadi tren di Amerika. Saya nggak tahu apa yang mereka banggakan dari orang yang tinggal kulit dan tulang itu, tapi di sana sekarang jadi tren harus jadi kurus. Maksud aku gini, mereka udah punya segalanya. Kalau orang cari uang, itu mereka udah banyak uang. Kalau orang cari famous, terkenal, mereka udah sangat terkenal. Kalau mereka cari sejahtera, harusnya mereka punya mobil dan mereka bisa beli apapun yang mereka punya. Tapi kenapa ya? Kok mereka tetap nggak bahagia? Kenapa ya? Mereka tetap akhirnya bunuh diri. Kenapa ya? Mereka punya segalanya, tapi mereka kayak terus mencari sesuatu. Sepertinya mereka nggak akan pernah puas. Inilah namanya mati rohani, Bapak Ibu. Capek gak? Capek. Mati rohani itu buat manusia itu sebenarnya sesuatu yang sangat penderitaan yang gak akan pernah habis karena mereka tidak menemukan Allah. Mereka punya Kristus tapi mereka gak bisa ketemu dengan Kristus karena mereka gelap mata rohaninya. Maka saya bilang Kristus ini berdoa untuk murid-muridnya supaya dijaga supaya apa? Supaya rohani mereka tetap memandang kepada Kristus dan mereka ketika mereka ngalamin penderitaan, mereka gak jadi kecewa dan mereka gak jadi putus asa dan kehilangan Kristus. Dan saya berdoa supaya jemaat di sini, walaupun apapun yang terjadi, kita boleh tetap merasakan Kristus dan Roh Kudus itu tetap suaranya boleh kenceng dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, mengajar kita seperti apa Kristus doakan bagi murid-muridnya dan tentu juga bagi kita. Di slide selanjutnya, di Yohanes 17 ayat 13 dikatakan apa? Supaya penuhlah sukacitaku. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini dan sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Kata sukacita ini Bapak Ibu berasal dari kata plero, artinya memenuhi, membuat penuh atau mencapai kepenuhan. Di sini juga sangat menarik bahwa Yesus tidak mengatakan gini, supaya mereka nggak pernah sedih, jangan, bukan itu. Tetapi Yesus berkata supaya mereka memiliki sukacitaku. Apa sih sukacitaku? Kalau kita lihat apa sih sukacita yang Kristus rasakan padahal kondisi waktu itu bukan kondisi yang menyenangkan. Yesus sedang menuju kepada salib. Apa yang Yesus ingin katakan artinya gini, sukacitaku artinya gini, sukacita Kristen bukan terutama yang berasal dari keadaan yang menyenangkan. Melainkan dari relasi dengan Kristus dan kepastian bahwa karya Allah sedang berlangsung. Yesus ingin menunjukkan bahwa sukacita terbesar bukanlah lepas dari penderitaan, tetapi rencana Allah yang tergenapi. Saya mau bilang gini, Yesus itu udah menjalaninya terlebih dahulu. Meskipun memasuki masa-masa Yesus disalib, masa-masa yang ada di Taman Getsemani, apakah Yesus tidak memiliki rasa cemas? Tentu ada. Yesus memiliki rasa takut sampai dia berdoa sampai keluar buliran-buliran darah itu kan karena dia stres ya, harus mengalami penyiksaan. Tapi kok Yesus bisa bilang mengalami sukacitaku ya? Padahal saat itu
Dia mengalami suatu tekanan yang besar karena dia harus disalib dan dia harus menyerap semua dosa-dosa manusia. Dia tuh Allah loh Bapak Ibu. Dia harus turun dan merasakan semua kejahatan manusia di dalam dirinya. Itu bukanlah sesuatu yang mudah karena dia adalah pribadi yang kudus. Tapi kenapa Yesus bisa bilang, biarlah mereka di dalam sukacitaku. Padahal saat itu dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi kita boleh melihat Yesus tetap berserah dan bersukacita. Karena apa? Sukacitanya penuh karena rencana Bapa akan terrealisasi lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, mungkin kita bisa bilang, gimana ya? Kayaknya omong kosong banget gitu. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau kita nggak ada uang? Bagaimana kita bisa bersukacita kalau tuntutan hidup kita tuh banyak? Gimana kita bisa bersukacita kalau kita sedang kena penyakit? Kayaknya semuanya omong kosong, apa yang diomongin di depan mimbar tuh kayaknya nggak relate sama kehidupan. Tapi ini loh yang Yesus bilang. Yesus udah jalanin terlebih dahulu penderitaan yang akan dia hadapi, tapi dia bisa bilang supaya penuhlah sukacitaku. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah arti sukacita yang sebenarnya. Sukacita yang bukan tergantung keadaan, tetapi karena kita semakin melihat karya Allah nyata lewat kehidupan kita. Dan kita bisa melihat bagaimana doa Yesus ini terrealisasi dalam kehidupan murid-murid setelah ditinggal oleh Kristus. Kita boleh lihat mereka dianiaya, mereka disiksa, bahkan mereka ada yang kehilangan nyawanya, tetapi mereka tetap ada sukacita. Karena apa? Rencana Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Relakah? Maka ada lagu, relakah kita tiada sampai Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Apakah sukacita kita masih tergantung pada dompet kita yang tebal? Apakah sukacita kita masih tergantung kalau hidup kita baik-baik saja, anak-anak kita sehat? Apakah sukacita kita hanya tergantung pada keadaan yang nyaman-nyaman saja? Apakah kita rindu bahwa rencana Allah bisa tergenapi lewat kehidupan kita meskipun kita harus menderita? Sama seperti yang Yesus alami. Mungkin gak mudah. Ini sesuatu yang sangat sulit. Tapi kita berdoa biarlah anugerah Allah menolong kita untuk tetap bersukacita sampai rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ada. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan murid-murid setelah mereka dianiaya, mereka merelakan dirinya kepada Kristus. Karena apa? Mereka menemukan ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita yang mereka terima di dalam dunia ini. Lalu selanjutnya kita boleh baca dalam Yohanes 17 ayat 14. Dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia apa? Membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dunia membenci mereka. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah kata kosmos. Dalam Injil Yohanes kata ini memiliki beberapa arti. Dunia di sini bukan berarti bumi atau manusia secara keseluruhan. Dalam Yohanes 17 khususnya ketika dikatakan dunia membenci mereka, ini kosmos ini atau dunia ini menunjukkan kepada apa? Tatanan atau sistem kehidupan manusia yang menolak Allah dan tidak menerima Kristus. Jadi Yesus bukan mengatakan semua manusia akan membenci orang Kristen, enggak. Tetapi justru karena mereka ada di dunia ini, ada benturan antara nilai kerajaan Allah dan nilai dunia yang menolak Allah. Katanya adalah miseo, membenci, menolak, memperlakukan dengan permusuhan. Mengapa? Karena mereka bukan dari dunia dikatakan. Ini bukan berarti orang Kristen secara fisik berada di tempat lain. Mereka masih berada di dalam dunia ini tetapi tidak lagi memiliki sumber identitas dan nilai dari dunia.
Ini berbicara tentang sumber identitas mereka. Dulu mungkin gini, secara apa ya, di dalam kehidupan kita. Apa kata orang menentukan siapa saya? Tapi sekarang kita boleh bilang saya adalah milik Kristus. Firman Kristus menentukan siapa saya, bukan kata orang. Ini paradoks dalam Yohanes 17 dikatakan di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Saudara, saya mau bilang gini, memang agak sulit untuk mencerna firman Tuhan ini. Gini bahasa sederhananya, dunia itu mencoba untuk menenggelamkan identitas kita yang sesungguhnya. Ya, dunia menuntut kita untuk berperforma dan berusaha untuk menjadi sama seperti standar dunia. Atau ketika kita tidak lagi memenuhi standar orang-orang di dunia ini, kita akan dibilang failed. Lo gagal, lo gak berguna, lo udah dibuang aja. Tetapi kita boleh mengingat identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Dan ketika kita menghidupi identitas kita sebagai anak Allah, maka nilai-nilai hidup kita akan bertentangan dengan dunia ini. Ini yang dimaksud dengan kata mereka bukan dari dunia. Artinya secara identitas kita sudah diberikan identitas yang baru. Tentunya ketika kita punya identitas yang baru, maka nilai-nilai kehidupan dunia itu akan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dari kerajaan Allah. Ya. Jelas ketika kita tahu bahwa nilai-nilai hidup kita sudah berubah, kita hidupnya akan melawan arus dunia. Bahkan mungkin kita akan dibilang aneh. Tapi di sini kita boleh belajar, ya, bahwa identitas kita yang sesungguhnya ada di dalam Kristus. Kayaknya saya ada skip. Di 5b dikatakan apa? Bukan dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia itu bukan berarti orang Kristen secara fisik berada di tempat lain. Mereka masih berada di dunia tapi tidak lagi memiliki sumber identitas dan nilai dari dunia. Ini saya kasih contoh. Misalnya gini, dunia berkata, saya bikin ya, balas kalau kamu disakiti. Ya, sekarang banyak orang yang ya balas aja gitu. Susah amat ngomong, kalau dia jahatin ya lo balas jahatin lah. Lu jual gua beli, kalau orang Betawi bilang, lu jual gua beli gitu. Tapi Kristus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Ini kan jadi bertentangan ya. Kalau dunia bilang, kalau kita bilang apa? Saya harus mengasihi musuhmu, maka dunia bilang kamu bodoh. Mau aja digituin sama dia. Lawanlah supaya kamu gak disakitin. Nah ini bertentangan. Kalau dunia berkata apa? Yang penting saya menang, sikut kiri kanan, dapat jabatan yang tinggi. Tapi Yesus berkata apa? Kristus berkata, jadilah hamba. Ini bertentangan. Dunia berkata, ambil sebanyak mungkin untuk dirimu. Dunia menuntut kita untuk egois, untuk bisa meraih segala sesuatunya. Tapi Kristus berkata apa? Berilah. Dunia berkata nilai dirimu berasal dari status dan pencapaianmu. Tetapi Kristus berkata identitasmu ada di dalam aku. Inilah yang dimaksud bukan berasal dari dunia ini. Karena identitas kita sudah diberikan identitas yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, nilai dunia akan selalu bentrok dengan nilai kerajaan Allah. Dan jika dunia membenci kita, ingatlah bahwa Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu. Jujur, buat orang-orang yang punya berhala penerimaan, ini sangat sulit. Buat saya yang punya berhala penerimaan, untuk bisa diterima dengan lingkungan, ada nilai-nilai Kristus yang saya kayak, ya udahlah, yang tadinya saya pegang standarnya segini, untuk bisa diterima dengan kalangan itu, saya turun sedikit standarnya. Padahal seharusnya saya yang memberikan nilai kepada orang-orang di sekeliling saya. Karena Kristus sudah memberi nilai kepada diri saya.
Meskipun konsekuensinya mungkin kita akan ditolak, kita akan dikucilkan, kita akan dibilang aneh, kita akan dibilang nggak asik ya gitu. Mungkin kita akan dikucilkan dari lingkungan, tapi inilah biarlah kita bisa memberi nilai yang benar karena identitas kita yang sudah baru di dalam Kristus. Inilah yang dimaksud Yesus dalam doanya untuk murid-murid. Kita akan masuk dalam poin selanjutnya. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ini dari kata airo yang artinya mengangkat, mengambil, membawa pergi. Yesus maksudnya gini, Yesus itu tidak meminta isolasi. Ya, murid-murid tidak dipanggil untuk udah karena udah tahu firman Tuhan, udah sini aku mau lindungi kamu, udah tidak dipanggil untuk keluar dari masyarakat. Tetapi atau menghindari semua orang yang berbeda, hidup tanpa kontak dengan dunia atau membuat gelembung rohani. Sebaliknya, mereka tetap berada di dunia sebagai saksi Kristus. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita jadi orang yang eksklusif, Bapak Ibu. Kita jadi gak mau berbaur. Kita ngelihat orang di sekitar kita yang berbeda kayaknya udah, males ya deket-deket kayak gak selevel ya gitu. Enggak. Justru kita boleh melihat Yesus yang Allah Maha Tinggi, dia turun ke dunia dan berbaur dengan orang-orang berdosa. Dan ini adalah contoh di mana Yesus mau pengikut Kristus bukan membangun eksklusivitas diri mereka, tapi justru mereka dikirim dalam dunia ini, mereka berbaur dengan dunia, tapi bukan sama seperti dunia. Supaya apa? Mereka menjadi saksi Kristus dan memberitakan Kristus, supaya orang-orang di sekeliling mereka melihat bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan mereka dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita eksklusif atau menjauhi orang-orang di sekitar kita. Justru dengan nilai kita yang berbeda, kita ditempatkan untuk menjadi saksi. Kira-kira buat ibu rumah tangga, kira-kira nilai apa yang kita bisa berikan buat orang-orang di sekeliling kita? Dimulailah dari keluargamu. Dimulailah di mana di tempat kamu ditempatkan. Bapak-bapak yang ada di pekerjaan, yang ada di tempat perkuliahan semuanya, yuk kita mencoba untuk memberikan nilai Kristus di dalam kehidupan kita. Kita nggak eksklusif, Tuhan Yesus saja mau turun buat kita manusia berdosa. Dan kita sadar bahwa kita semua punya panggilan di dalam Kristus. Dan Yesus melanjutkan dikata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi apa? Mereka daripada yang jahat. Lindungi mereka daripada yang jahat. Bagian Yunani ini menarik karena bisa diterjemahkan yang jahat atau si jahat. Jadi doa Yesus ini bukan berarti Bapa jauhkan mereka dari semua penderitaan, melainkan Bapa jagalah mereka supaya kejahatan tidak menghancurkan mereka secara rohani. Dan ini perbedaan yang sangat penting. Kalau disusun Bapak Ibu, kita mendapatkan alur yang sangat indah dalam doa Yesusnya ini. Yesus pergi kepada Bapa, murid-murid tetap ada di dalam dunia. Yesus meminta kepada Bapa berdoa untuk memelihara mereka. Lalu apa? Mereka dipanggil menjadi satu, tapi kita bisa melihat bahwa dunia memang membenci mereka. Tapi mereka tidak diambil dari dunia ini karena itu, justru mereka dilindungi daripada yang jahat. Mereka tetap hidup sebagai milik Kristus di tengah dunia. Jadi inti bagian ini bukan bagaimana supaya orang percaya keluar dari dunia, tetapi bagaimana orang percaya tetap setia kepada Kristus ketika mereka masih berada di dalam dunia. Kalau diringkas dalam satu kalimat gini, Yesus tidak meminta Bapa mengeluarkan murid-murid dari dunia, tapi meminta Bapa memelihara mereka sehingga mereka tetap menjadi miliknya, bersatu, penuh sukacita, dan terlindung dari kuasa kejahatan ketika mereka menjalankan panggilan mereka di tengah dunia. Dan ada satu hal yang sangat kuat secara rohani.
Yesus tahu dunia akan membenci murid-muridnya, tetapi responnya bukan meminta mereka keluar dari dunia, melainkan meminta Bapa untuk menjaga mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu, doa Yesus di atas itu menggambarkan situasi di mana Yesus telah menjalaninya terlebih dahulu dan telah menjadi teladan bagi murid-muridnya. Salib adalah puncak bagaimana kita seharusnya melihat bahwa Allah Bapa merelakan putra tunggalnya untuk tetap tinggal di dalam dunia ini sampai menyelesaikan tugasnya. Allah tidak mengangkat Yesus di masa sulitnya. Jadi kalau saudara-saudara kita bilang yang disalib itu bukan Kristus, Yesus itu diangkat, enggak. Yesus menjalaninya sampai selesai. Bapa tuh enggak ngangkat Yesus dan meluputkan dia dari salib, enggak. Kita boleh lihat bahwa Allah merelakan Yesus ada di masa-masa sulitnya karena kasihnya kepada manusia. Lalu kita boleh melihat Yesus apa? Salib adalah pembuktian di mana Yesus menghidupi panggilan Allah. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, namun hidup dengan nilai kerajaan Allah. Maka ia harus bertentangan dengan apa? Dengan dunia. Ia mengalami penolakan, penyiksaan, dikucilkan, bahkan dia dikhianati Bapak Ibu. Sampai puncaknya akhirnya Yesus harus kehilangan nyawanya dan harus disalib karena dosa-dosa manusia. Dan ia melakukannya karena kasihnya kepada kita. Dalam dua hal ini aja kita bisa melihat bahwa doa Yesus kepada Bapa itu terrealisasi dalam kehidupan Kristus. Jadi kalau kita mengalami penderitaan saat ini, percayalah Bapak Ibu, Yesus telah menjalaninya terlebih dahulu untuk kita. Jadi Yesus ngerti banget gimana rasanya dikucilkan. Yesus ngerti banget gimana rasanya sendirian. Yesus ngerti banget mengalami penderitaan. Maka Yesus mengerti ketika kita di dalam penderitaan, Dia akan setia mendampingi kita. Itulah kasih Allah kepada kita. Lalu kita boleh lihat bahwa Allah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita hidup dalam legasi dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus adalah bukti di mana, saya undang pemain musik, kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak dibiarkan sendiri karena Allah tahu tinggal di dalam dunia ini tidaklah mudah, namun penyertaannya nyata bagi kita. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, doa Yesus ini adalah doa yang gak egois. Dalam menghadapi masa-masa sulitnya, Yesus itu bukan hanya berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk murid-muridnya. Karena dia mengasihi murid-muridnya dengan sangat. Bagaimana Yesus punya hati yang sangat peduli dengan setiap kita. Kalau kita lihat kasih Yesus ini adalah kasih yang sangat gak terbatas dan sangat tidak selfish. Bisa gak? Yesus udah menjalani penderitaan, Yesus udah selesai tugasnya, harusnya dia gak punya tanggung jawab apa-apa lagi. Tapi kita bisa lihat dia tetap mengasihi dan dia tahu bahwa karya Allah harus terus berlanjut dalam kehidupan murid-muridnya. Inilah menjadi kerinduan Yesus dan juga doa ini menjadi kerinduan Yesus untuk kita semua. Saya tadi pertama kali bilang, hidup di dunia ini adalah bukan tempat yang nyaman Bapak Ibu. Bahkan di firman Tuhan, keadaan akhir akan semakin sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai uang. Manusia itu gak akan peduli lagi. Mungkin anak-anak kita mungkin nanti gak akan peduli lagi dengan kita. Orang di sekitar kita mungkin gak peduli lagi dengan kita. Tapi itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan iman kita, itu baru akhir dari segalanya. Ketika kita kehilangan percaya kita kepada Kristus, itu baru akhir dari segalanya. Karena kita gak punya pengharapan lagi. Padahal pengharapan yang Kristus berikan kepada kita itu selalu ada. Penyertaannya selalu Dia sediakan buat setiap kita. Saya sekali lagi bilang bahwa nyawanya aja diberikan buat kita.
Masa Ia akan meninggalkan kita pada masa-masa sulit kita? Yuk lihat lagi yuk. Jangan salfok sama permasalahan yang kita hadapi setiap hari. Bukan berarti kita gak boleh mikirin masalah kita. Tapi ketika kita udah terlibat dan kita udah kayak terlalu pusing sama masalah yang kita hadapi sampai kita gak bisa melihat Kristus. Yuk lihat lagi apa yang Yesus udah kerjakan dan apa yang Yesus doakan buat murid-muridnya. Yuk lihat lagi apa yang Yesus berikan buat setiap kita. Permasalahan dunia ini cuma sementara. Ada hidup yang kekal yang Yesus berikan buat kita. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, yuk lihat lagi apa Yesus doakan buat setiap kita. Yuk pandang lagi kasih Tuhan yang besar buat setiap kita. Yuk lihat lagi salib Kristus, di mana kita bisa melihat bahwa dan kita bisa meyakini bahwa apapun yang terjadi hari ini masih ada harapan di dalam Kristus. Masih ada kasih-Nya buat setiap kita. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami gak tahu apa yang terjadi lagi 5 menit ke depan. Kami gak bisa melihat masa depan Tuhan. Pikiran kami terbatas. Seringkali Tuhan hati kami terlalu ruwet sama masalah yang kami hadapi. Sampai kadang kami lupa dan gak bisa melihat janji-janji Tuhan yang udah Tuhan berikan buat setiap kami. Roh Kudus yang dalam diri kami, tolong kami untuk melihat kembali ketika kami di masa-masa sulit untuk melihat Yesus. Tolong kami untuk melihat kembali kepada salib Kristus. Supaya hati kami gak salfok sama masalahnya. Tapi hati kami dikembalikan untuk melihat karya Kristus. Dan kami boleh tetap mengucap syukur dan percaya bahwa Allah menyertai kami. Bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kami. Kami dipanggil bukan untuk lepas dari penderitaan. Tapi kami dipanggil untuk mempertontonkan karya Allah yang hidup dalam diri kami. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Berkaryalah Allah Bapa, Allah Anak dalam kehidupan kami. Nyatakan kasih-Mu lewat kami Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh semakin melihat Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh semakin kecil dan Engkau boleh semakin besar. Biar salib-Mu Tuhan semakin besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kami terus memandang kepada keindahan Kristus. Sehingga dalam kehidupan kami saat ini, dalam proses pengudusan kami setiap hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan. Kami boleh tetap punya pengharapan. Iman kami gak gugur Tuhan. Engkau yang terus menopang kami Tuhan. Engkau yang terus menjaga kami Tuhan. Supaya kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Kristus. Biar firman Tuhan ini Tuhan dimateraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan Tuhan. Tapi percaya Roh Kudus yang di dalam diri kami terus bekerja dan mengingatkan kami. Dan membawa kami untuk semakin sempurna dalam panggilan kami. Dan mengingatkan kami tentang identitas kami dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.